Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Krisis air bersih akibat kemarau panjang terjadi di 7 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Berdasarkan data BPBD setempat, saat ini jumlah warga yang terdampak kekeringan mencapai 22.000 jiwa lebih. Sejumlah warga di daerah pesisir yang terdampak krisis air bersih hanya mengandalkan sumur kubangan dengan sumber air seadanya. Air yang terasa sedikit asin dan berbau lumpur ini terpaksa digunakan warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sejauh ini, Saudara, suplai air dari pemerintah tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat yang terdampak krisis air bersih akibat kemarau ekstrim. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat, luas wilayah yang terdampak kekeringan ekstrim di Kabupaten Maros telah mencapai 7 kecamatan. Terjadi di Kabupaten Maros sampai hari ini, sesuai dengan pemantauan yang kami lakukan di lapangan, memang sudah terdampak sampai 7 kecamatan. Tetapi yang ekstrim itu ada di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Bontoa yang terparah, Kecamatan Laut, Kecamatan Maros dan Maros Baru dan Kecamatan Marusu. Untuk di Kecamatan Bontoa itu yang terbanyak itu ada lebih kurang 17.500 jiwa yang terdampak. Selanjutnya di Kecamatan Laut sekitar 500 jiwa dan di Kecamatan Maros Baru itu sekitar 4.000 jiwa. Kekeringan akibat musim kemarau juga terjadi di Pedukuhan Pelampang 1. Kekeringan terus meluas sejak 6 bulan lalu. Warga harus mencari sumber air hingga ke desa tetangga yang berjarak 1 km. Untuk memenuhi kebutuhan warga, BPBD mendistribusikan tangki air bersih yang ke sejumlah desa. Penyaluran air bersih melalui program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau PAMSIMAS belum bisa dilakukan di RT 59 ini, yakni karena terkendala jaringan pipa yang masih belum dapat menjangkau wilayah ini. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi, Saudara. Usai jeda akan ada informasi, Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali menegaskan dirinya adalah bagian dari tim Presiden Jokowi. Prabowo menyebut transisi pemerintahan Jokowi dengan pemerintahan yang akan dipimpinnya berlangsung lancar dan juga mudah. Gugatan pra-peradilan yang dilayangkan Peggy Setiawan ditemukan fakta kasus ini berkaitan dengan